Saya Dewangga Krisna Dwi Pendefri Agung, mewakili kelompok saya, akan menjelaskan tentang pelaksanaan CSR pada PT Telkom Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Anissa Wardani dengan NPM 19.297, lalu ada Astuti Handayani dengan NPM 19.300, lalu ada Aditya Bagas dengan NPM 19.302, lalu saya sendiri dengan NPM 19.307, lalu Mutiara Putri Azara dengan NPM 19.319, lalu ada yang terakhir Muhammad Nazib Sakib dengan NPM 19.335. Latar belakang akan dibawakan oleh rekan saya, Muhammad Bagas. Baik, terima kasih Dewangga Krisna selaku moderator. Masuk ke materi latar belakang mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility, yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu berdasarkan konsep CSR maupun macam faktor yang menjadi penyebab mengapa tanggung jawab sosial menjadi begitu penting dalam lingkup organisasi, diantaranya adalah yang pertama, faktor-faktornya itu adanya arus globalisasi. Yang kedua, konsumen dan investor sebagai publik primer organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya. Yang ketiga, sebagai bagian dalam etika berorganisasi. Yang keempat, masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standar etika berorganisasi ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosialnya. Yang kelima, tanggung jawab sosial tidaklah dapat mereduksi krisis yang berpotensi menjadi pada organisasi. Yang keenam, tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi. Selain itu, adapun contoh pelaksanaan dari CSR, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki prinsip dan etika yang baik. Yang kedua, menginvestasikan keuntungan yang diterima pada keselamatan pekerja, lingkungan pekerja, dan yang lebih aman dan juga nyaman. Yang ketiga, memberikan peluang yang baik dan serta untuk semua karyawan dalam promosi dan karir. Baik, Dewangga. Ya, terima kasih rekan Bagas atas pemaparannya. Lalu ada prinsip CSR PT Telkom yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Najib. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan prinsip CSR pada PT Telkom Indonesia. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau CSR. Dengan paradigma Telkom ada untuk Indonesia, tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat Indonesia. Telkom meyakini meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berimbas pada tumbuh dan berkembangnya skala usaha Telkom. Demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya, sejalan dengan paradigma CRS Telkom, maka kami menerapkan prinsip Profit, People, Planet atau 3P dalam praktek pelaksanaannya. Strategi dan lingkup kegiatan CSR. Pelaksanaan CSR Telkom mencakup isu-isu tanggung jawab sosial Telkom yang dianggap relevan dan signifikan dengan menekan pada 3 prinsip CSR Telkom, yaitu 1. Lingkungan digital, yaitu pengembangan, penyediaan, dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan beragam fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung dan menghubungkan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, masyarakat digital, yaitu mendukung pemberdayaan komunitas melalui edukasi tentang pemanfaatan TIK secara optimal untuk memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, ekonomi digital, yaitu pengembangan fasilitas TIK di berbagai layanan umum yang digunakan oleh masyarakat serta dukungan terhadap usaha mikro
dan menengah, terutama di sektor industri kreatif terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TIK. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Muhammad Najib. Lalu pelaksanaan CSR akan dibawakan oleh Astuti Handayani. Secara umum, bentuk dari kegiatan atau program CSR ini adalah kegiatan atau program yang berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penduduk di sekitar perusahaan. Selain itu juga CSR ini membantu menjaga kesehatan lingkungan, terutama untuk perusahaan yang memiliki potensi merusak lingkungan sekitar seperti pabrik kain, pertambangan, dan lainnya. Salah satu bentuk dari kegiatan CSR ini yaitu melalui yayasan atau organisasi sosial, yaitu model pelaksanaan dengan membangun atau mendirikan yayasan sosial sendiri atau organisasi sosial, yaitu langkah atau model ini sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara maju. Tujuannya adalah membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan sosial secara berkelanjutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Astuti. Lalu akan ada program CSR dari PT Telkom itu sendiri yang akan dibawakan oleh rekan saya Mutiara. Selanjutnya program CSR. Yang pertama yaitu Indonesia Digital Learning atau IDL dan My Teacher My Hero. Indonesia Digital Learning atau IDL 2016 adalah sebuah program tahunan yang merupakan komitmen Telkom Indonesia di bidang pendidikan dengan upaya pelatihan guru-guru di bidang digital guna mewujudkan pembelajaran berbasis digital di sekolah sehingga terbentuk digital society di kalangan guru. My Teacher My Hero merupakan program apresiasi dari Telkom Indonesia untuk guru-guru Indonesia yang menerapkan pembelajaran digital. Guru-guru ini sebelumnya telah diberi pembekalan digital melalui Seminar Indonesia Digital Learning. Dari sejumlah guru yang menerima pembekalan tersebut, selanjutnya akan diseleksi kembali dengan standar penilaian UNESCO, yang pada akhirnya akan terpilih 8 orang guru My Teacher My Hero. Yang kedua, pustaka digital. Pustaka digital atau PADI merupakan hasil sinergi BUMN, Telkom, dan Balai Pustaka yang diimplementasikan dengan menghadirkan 1000 digital learning corner di 1000 plaza yang terbesar di seluruh Indonesia. Melalui kehadiran PADI dapat mempermudah masyarakat khususnya para pelajar untuk mengakses buku-buku secara online. Yang ketiga yaitu Socio Digi Leaders. Socio Digi Leaders merupakan kompetisi ide kreatif yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk lingkungan sosial. Ide dapat berupa bidang sosial, hukum, lingkungan, human resources, teknologi, bisnis, produk, pengembangan sistem, ataupun ide aplikasi digital. Yang keempat yaitu BUMN hadir untuk negeri. Dalam BUMN hadir untuk negeri itu ada rangkaian peringatan HUT RI, yaitu merupakan program tahunan BUMN dalam rangka peringatan HUT RI yang menghadirkan beberapa program untuk masyarakat, diantaranya BUMN mengajar, bedah rumah veteran, siswa mengenal Nusantara, elektrifikasi rumah, pembangunan sarana air bersih dan MCK, serta jalan santai. Yang kedua yaitu BUMN hadir untuk negeri dalam rangka Ramadan. Yang ketiga yaitu Disability Care, merupakan program CSR Telkom dalam rangka BUMN hadir untuk negeri bagi kaum difabel, di mana Telkom bersama BUMN lain memberikan bantuan kepada komunitas difabel dalam rangka mempersiapkan tenaga siap paket. Yang kelima yaitu Telkom Craft. Telkom Craft Indonesia merupakan eksibisi UKM berbasis digital pertama di Indonesia yang menjadi wujud penerapan nilai-nilai good corporate citizenship dari program kemitraan dan bina lingkungan yang Telkom canangkan. Yang terakhir yaitu yang keenam, Widya Wisata dan Real Experience VR Satelit Telkom 3S merupakan bagian dari rangkaian program CSR dalam rangka peluncuran satelit 3S sekaligus sebagai salah satu media untuk mengedukasi dan menginformasikan kegunaan dari satelit secara nyata kepada masyarakat. Terima kasih Mutiara atas pemaparan program CSR.
Selanjutnya ada dampak sosial yang akan dibacakan oleh rekan saya, Nisa. Untuk dampak sosial dari CSR Telkom bagi masyarakat, di mana PT Telkom Indonesia ini menempatkan perusahaan sebagai anggota masyarakat karena keberadaannya dalam tatanan masyarakat dan berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta bermartabat. Untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT Telkom Indonesia di bidang sosial memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diberikan Telkom dalam bentuk program Disability Care yang bekerja sama dengan Kick Andy Foundation. Lalu ada pencegahan penyakit rabies di Ambon, ada pembagian sembako Ramadan di 29 kota atau kabupaten se-Indonesia sebanyak 29.000 paket, lalu ada santunan 3.000 anak yatim piatu dan pemotongan 197 hewan kurban. Lalu untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT Telkom di bidang sosial melalui bantuan untuk mengurangi kemiskinan, Telkom berharap dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Bantuan yang diberikan berupa bedah rumah pensiunan sebanyak 10 rumah dan santunan kepada panti asuhan. Lalu untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Telkom di bidang sosial dengan bantuan pendidikan dan pelatihan juga berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dan mengembangkan ekonomi digital. Melalui program bantuan ini, Telkom menyediakan fasilitas pustaka digital atau PADI dan melaksanakan program My Teacher My Hero, serta membangun fasilitas Broadband Learning Center atau BLC dan Creative Camp. Sekian dari saya. Terima kasih, Anissa. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk membantu masalah lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan tersebut. Pada hakikatnya, PT Telkom dalam melaksanakan corporate social responsibility bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan kenikmatan kepada warga masyarakat yang tergolong prasejahtera dan bersama-sama bangkit memperbaiki taraf hidup dan kehidupannya agar kelak mampu tumbuh menjadi keluarga sejahtera melalui berbagai kegiatan produktif. Selain itu, PT Telkom membantu untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan cara memberi bantuan berupa bedah rumah dan bantuan mengajar. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.